Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wanita itu atau perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri dekat ke hati. Kenapa perempuan tak diciptakan dari tulang kepala bagian atas? Dan kenapa perempuan tak diciptakan dari tulang kaki bagian bawah? Tapi perempuan diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri dekat ke jantung hati. Mau tahu jawabannya? Tahu aja tahu banget. Cius. Mie apa? Apa alasannya? Perempuan tak diciptakan dari tulang kepala bagian atas karena posisinya bukan hanya untuk disanjung dan dipuja. Perempuan tak diciptakan dari tulang kaki bagian bawah karena posisinya bukan untuk dihina dan dicaci maki. Tapi perempuan diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri dekat ke hati karena posisinya untuk dicintai dan dihormati. Maka kalau ada yang bertanya, siapa laki-laki yang paling baik dalam hidup? Suami. Siapa laki-laki yang paling baik dalam hidup? Jawabannya, dia yang paling baik kepada perempuannya. Betul? Saat jadi anak laki-laki, dia yang paling sayang sama istri, sama ibunya. Saat jadi anak laki-laki, dia yang paling sayang sama siapa? Ibunya. Saat dia jadi suami, dia yang paling sayang sama siapa? Istrinya. Bahkan nanti dia jadi ayah, dia pun paling sayang sama anak perempuannya. Betul apa betul? Jangan sakiti tulang rusuk. Saat jadi anak, jangan sakiti hati ibu. Karena sampai kapan anak laki-laki itu milik ibunya? Betul? Tapi ibu yang baik akan mengajarkan anak laki-lakinya untuk sayang sama istrinya. Maka tidak ada perbandingan antara ibu dan istri karena dua-duanya pintu kebaikan. Setuju? Suami yang paling baik, yang paling sayang sama istri. Jangan pelit jadi suami. Jangan pelit jadi suami. Harus sayang jadi suami, betul? Mohon maaf kalau nggak bisa nyayangin, minimal jangan nyakitin. Ini yang paling kesel, mohon maaf, nyayangin enggak nyakitin. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Di sini ada orangnya. Yang mana orangnya? Maka Nabi SAW bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya seorang suami yang paling baik kepada keluarganya. Betul? Dan yang paling baik kepada keluargaku, kata Nabi, adalah aku, Nabi SAW. Maka jangan sakiti tulang rusukmu, wahai suami. Jangan sampai. Mohon maaf ya, kita dengar banyak berita KDRT. Sedih nggak kira-kira? Mohon maaf kalau ada seorang istri yang di KDRT oleh suami. Mohon maaf, yang paling sakit hati adalah ayahnya. Betul? Ayahnya sejak kecil merawatnya, mendidiknya, menjaganya, melindunginya, membesarkannya. Setelah dewasa bertemu dengan laki-laki yang barangkali setahun 2 tahun, kemudian nikah. Setelah menikah malah disiksa, dikeraskan. Nauzubillahi min dzalik. Begitu seterusnya. Maka bagi saya seorang ayah yang diizinkan oleh Allah, anak saya perempuan, ibu, ini kan pelajaran buat kita. Bagaimana caranya cinta pertama anak perempuan itu siapa? Ayah. Maka seorang ayah harus hadir di keluarga.
ayah itu bukan hanya sekedar ATM berjalan yang kalau butuh duit baru minta sama ayahnya, betul? Tapi lebih dari itu, ayah adalah teladan dalam kehidupan, portofolio terbaik terindah dalam keseharian. Kalau sosok ayah sudah hilang dalam keluarga, kepada siapa lagi seorang anak harus berkiblat dalam kebaikannya, betul? Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang pandai menjaga tulang rusuk kita dalam hidup ini, dan mudah-mudahan Bunda jadi istri yang disayangi oleh pasangannya masing-masing. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, boleh tepuk tangan untuk Ahil mana Ibu? Sekarang siapa tulang rusuk yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau saya? Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan AA, nama saya Nurjana dari Majelis Taklim Halidayah Harapan Mulia Kemayoran Jakarta Pusat. Ibu Cahaya Surga. Amin. Nurjana. Amin. Gak apa-apa. Saya mau bertanya. Iya, ya. Istri kan tercipta sebagian dari tulang rusuk laki-laki. Iya. Iya. Berarti kan kalau laki-laki itu menyakiti istrinya, sama saja kan dia menyakiti dirinya sendiri. Yang saya mau tanyakan sama AA, Kesini dong matanya, jangan ke saya. iya. Kalau AA ke saya, ke Ya, AA, kalau Bedu ke jika Bedu. seorang ayah yang selalu menyakiti istrinya atau berbuat KDRT, sedangkan dia mempunyai anak seorang perempuan. Nah, apakah kemungkinan jika anak perempuan itu menikah, dia akan mendapatkan dari pasangannya KDRT? Nah, seperti ibunya yang dialami oleh ayahnya, itu yang saya tanyakan. Seperti Terima ibunya kasih. di alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, tadi Ibu Nurjana bertanya. Kan katanya wanita tercipta dari tulang rusuk laki-laki sebagian. Kalau laki-laki menyakiti wanita, KDRT pada wanita, berarti dia menyakiti tulang rusuk, menyakiti dirinya sendiri dong ayah. Dan apabila dia punya seorang anak wanita, apakah mungkin kejadian KDRT yang dia lakukan kepada istrinya bisa menimpa kepada anak perempuannya? Seperti itu. Begitu Bu Nur ya. Iya. Bunda, inilah yang dikhawatirkan dan ditakutkan. Kalau ada seorang ayah, ada seorang suami yang pandai menyakiti hati istrinya, bahkan di depan mata anaknya, ini yang dikhawatirkan akan jadi trauma yang mendalam bagi seorang anak. Betul? Apalagi jika seorang anaknya perempuan, dia akan takut lihat laki-laki. Ini yang dikhawatirkan. Belum sampai apakah nanti kalau dia menikah akan dapat KDRT juga atau tidak, belum sampai ke sana. Jangan-jangan karena suka melihat ayahnya yang begitu kasar sama ibunya, boleh jadi menjadi trauma yang mendalam. Dia akan takut melihat laki-laki, dia akan a priori dengan laki-laki, dan boleh jadi nauzubillahi min dzalik, nanti akan membuat dia juga malah balik kasar dalam hidupnya. Nauzubillahi min dzalik. Begitu kalau punya anak laki-laki, dia akan nyontoh, bapak saya juga sama ibu saya begini. Nauzubillahi min dzalik. Maka hati-hati jadi orang tua. Jadi orang tua itu contoh yang paling benar-benar jadi teladan harusnya. Karena mohon maaf Bunda sayang, pemirsa BTV, anak itu peniru yang paling hebat. Betul? Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar itu masuk ke memorinya. Makanya sering bilang, kalau Bunda nasehatin anak pakai kata-kata doang, itu pengaruhnya 3%. Jadi kalau gini, nak ke masjid, tapi bapaknya nggak ke masjid, 3%. Berapa? 3%.
Tapi kalau kalimatnya berubah, nah you ke masjid bareng ayah, itu pengaruhnya 92%. Makanya contoh teladan itu penting atau tidak? Nah baca Quran, tapi ibunya nonton sinetron, pengaruhnya hanya 3%. Tapi kalau ibu bilang gini, nah baca Quran, yuk mama juga baca Quran, kamu juga baca Quran, pengaruhnya 93%. Jelas apa jelas? Berarti jadi orang tua teh kudu jadi contoh bagi anak. Betul? Maka hati-hati para suami, mohon maaf ya, yang suka kasar, nauzubillah. Semoga Allah melembutkan hatimu agar tidak kasar kepada istrimu. Apalagi nauzubillah kasar di depan anak-anakmu, nauzubillah, nauzubillah. Bahkan izin bunda sayang, bunda sebagai rumah tangga kan wajar ya, ada konflik ya, ada beda pendapat ya, kadang-kadang kan ada salah paham. Kalau bisa ya, jangan bertengkar di depan anak-anak kita. Kan kadang-kadang kita mah suka melampiaskan gitu, bilang kalau lagi kesel sama suami teh, kamu jangan kayak bapak kamu nanti ya. Nih padahal lagi urusan sama suaminya, kenapa jadi yang tanggung jawab anaknya? Anak dianterin sekolah sama kita sepanjang jalan, ibu curhat sama anak. Nah mama nyesel dikasih sama bapak kamu tuh. Kalau nggak ada kamu mama males mama teh ketemu. Kata anaknya, kenapa curhat ke saya? Anaknya yang nggak tahu apa-apa jadi kebawa apa-apa, betul? Anak mah taunya yang baik-baik saja, agar dia menyontoh yang baik-baik untuk kita. Insya Allah. Tepuk tangan buat ibu yang bertanya. Jadi kalau bisa, kalau ada masalah sama suami, perbedaan pendapat, pertengkaran, kalau bisa di dalam kamar ayah, jangan sampai keluar kamar. Iya. Artinya jangan sampai terdengar. Iya. Ya kan? Kalau dalam kamar kan nggak mungkin berantem ya kan? Ngapain? Ya nggak tahu kan, beres-beres atau apa ya. Kita kan namanya suami istri ya kan. Paling tidak habis berantem bayaan kan istirahat ya kan. Oke. Nah mau tanya ya. Ini ya ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Epi dari Majelis Taklim Al Hidayah Tajur Halang Bogor. Ntar bu, ada yang hilang bu. Saya Ibu Epi dari Majelis Taklim. Kan A-nya di sini ya? Iya. Kenapa? Saya Ibu Epi. Biar lucu gitu loh. Iya. Kayak ada yang hilang di mana? Saya Ibu Epi. Kayak ini ya, kayak pengumuman di masjid ya. Biar lucu biar lucu. Iya biar lucu. Iya sekali lagi kalau gitu dong. Ya. Biar lucu sekali lagi coba. Saya ingin bertanya Iya. Namanya siapa tadi? Namanya? Ibu Evi. Iya dari Tajur Halang Bogor. Silakan. Ya saya mau bertanya. Iya. Sejak kecil saya melihat keluarga orang tua saya cukup harmonis. Iya. Ya makanya setelah saya dewasa saya ingin mendapatkan jodoh yang seperti orang tua saya kayak gitu, bagus. harmonis. Tapi alhamdulillah saya dapet. Alhamdulillah. Suami. Iya. Suami Terus masalahnya apa gitu? Kayaknya udah bahagia ya. Ya apa? Ini Gitu. udah happy ending akhirnya kan bu. Kan belum Udah selesai selesai. dong. Kan belum selesai. Selesai. Orang tua saya harmonis. Harmonis. Saya berpikir saya ingin dapat jodoh seperti orang tua saya yang harmonis. Iya. Tapi alhamdulillah saya udah dapat. Ya udah. Selesai. Ini masalahnya apa? Itu udah bahagia lah. Akhirnya mereka berdua hidup bahagia. Iya. Tapi Oh ada tapinya. Ada tapi. permasalahannya setelah saya berumah tangga 2-3 tahun kemudian sifat dan sikap suami saya berubah. Wow. Oh, Berubah. Wow. Berubah. Ya nggak sebaik dulu gitu loh. Nggak sebaik dulu. Ya kadang marah-marah, bentak-bentak gitu. Makanya setelah itu saya sering bertengkar. Sering bertengkar. Ya, ya kalau bertengkar itu saya selalu bilang saya ingin pulang ke rumah orang tua saya. Dan yang jadi pertanyaan, apakah saya berdosa membanding-bandingkan
suami saya dengan orang tua saya? Itu pertanyaannya. Dan terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah saya Berdosa iya membanding-bandingkan suami saya dengan orang tua saya Iya. ya. Ya Allah, Bunda. Wong ko kene kodi saing ke yo mesti Dumplak, dumplak, dumplak. Bunda. Kalau hidup mau bahagia jangan suka banding-banding ke. Iya apa iya? Ibu, ini adalah bab ujian bagi ibu. Bagaimana ibu dapat pahala sabar kalau semua tuh harus berjalan dengan sebaik-baiknya yang mau ibu, betul? Ustadz, kok beda ya suami aku dengan bapak aku? Ya pasti beda lah. Ya jangan dibandingkan. Udah pasti beda kan? Ya. Jadi Bunda sayang, ini catat ya. Jangan pernah mencari yang sempurna. Karena sampai kapanpun engkau tidak akan bisa mendapatkan kesempurnaan. Betul? Cinta terbaik itu bukan dia yang datang karena kelebihannya, tapi cinta terbaik dia yang siap bertahan walaupun tahu kekurangan dalam dirinya. Bunda, jangan suka membandingkan suami Bunda dengan orang lain. Setuju? Tepuk tangan buat beliau. Suami itu di rumah tangga jadi qawwam. Jadi apa? Qawwam. Tuh 2 3. Qawwam. Qawwam itu artinya pemimpin. Apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu, suami itu adalah pemimpin bagi perempuan, bagi istrinya. Maka sebagai seorang pemimpin setidaknya ada 3 tugas utamanya. 1, pemimpin itu berarti melindungi, menjaga. Iya apa iya? Betul apa betul? Menjaga semua yang dipimpinnya dari apapun yang akan mencelakai apa yang dipimpinnya. Maka suami, ayah itu pemimpin, melindungi istri, betul? Melindungi anak-anak, betul? Itu adalah tugas menjadi seorang pemimpin. Dan lebih daripada itu, melindungi keluarga dari siksa api neraka. Jadi suami itu Masya Allah melindungi istri agar kelak tidak tersentuh api neraka. Maka suami yang baik memastikan agar aurat istrinya terjaga, tidak terlihat bukan yang bukan mahramnya. Betul? Seorang suami menjaga keluarganya agar makan harta yang halal, tidak membawa yang haram ke rumah. Karena sesuatu yang haram tidak akan menumbuhkan daging yang ada, dicabut keberkahannya oleh Allah. Betul apa betul? 1, suami itu qawwam, pemimpin, tugasnya menjaga, melindungi. 2, suami itu tugasnya mencukupi. Apa? Apa yang dicukupi? Kebutuhan. Betul? Kebutuhan ada 2, 1 kebutuhan lahir, 2 kebutuhan batin. Lahirnya sandang, pangan, papan, batinnya terpenuhi, itu tugasnya suami. Maka izin mohon maaf lahir batin, suami belajar membahagiakan istri, karena istri itu jantung rumah tangga. Kalau jantungnya sakit, maka semua tubuhnya berpotensi sakit. Betul? Dan mohon izin, biasanya istri yang bahagia itu dia akan tumbuh jadi ibu yang bahagia, yang bisa membuat anaknya tumbuh dalam kebahagiaan. Rasanya berat kalau jadi istri sering tersakiti, ngurus anak agak berat biasanya.
Betul? Ada beban yang berat yang sedang dia miliki, ditambah beban anak. Bagaimana mungkin dia bisa bikin anaknya tumbuh dalam kebaikan sedangkan hatinya terguncang dengan kesedihan? Betul? Cukupi, nggak usah banyak, yang penting cukup. Karena yang banyak belum tentu cukup, tapi yang cukup pasti cukup atuh. Jadi banyak tuh nyambung. Jangan minta banyak, yang penting cukup. Karena yang banyak belum tentu, tapi yang cukup pasti cukup. Betul apa betul? Punya rumah cukup, punya kendaraan cukup, enak hidup cukup itu. Betul? Mau ganti kendaraan cukup, mau bayar SPP anak sekolah, mau umroh tiap tahun. Ibu punya suami nggak usah ganteng-ganteng banget, yang penting cukup. Karena faktanya yang ganteng itu berpotensi menyakitkan hati katanya. Betul? Yang cukup aja, pas ditinggal nggak bikin deg-degan, pas dibawa kondangan nggak malu-maluin kan? Cukup. Baru yang ketiga, suami itu tugasnya membimbing, namanya pemimpin. Betul? Nauzubillah, tadi ada pertanyaan, mohon maaf, ada suami yang ternyata punya kelainan seksual, orientasi seksual yang barangkali agak menyimpang. Ini musibah yang barangkali tanpa sadar sering terjadi di antara kehidupan kita. Betul? Terus gimana AA? Kalau masih bisa disembuhkan, bertahan sampai suami itu bisa sembuh. Tapi kalau udah nggak bisa, udah sulit, udah nggak bisa dirubah, udah nggak bisa. Ya sudah, apa daya, betul? Tapi biasanya ini kan karena faktor lingkungan biasanya, betul? Kalau istrinya sabar, mendampingi, tahan, ikhlas dengan apa yang terjadi, dampingin suami, jangan sampai nyemplung lagi ke lingkungan yang seperti itu. Mudah-mudahan jadi asbab wasilah kebaikan untuk seorang istri. Betul? Jelas? Mudah-mudahan Allah jaga rumah tangga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, sekarang Bedu kasih kesempatan jamaah untuk bertanya. Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau saya? Ya Allah, nggak ada yang mau, saya sedih amat dah. Nih, oke, Bu. Mana? Ini Bu, mau kuning. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AA. Waalaikumsalam. Tuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Nita dari Majelis Taklim Fatimah Berkah, Jonggol, Bogor. Iya. Mohon izin bertanya, AA. Boleh. Apakah Iya. jika suami menikah lagi untuk yang kedua kalinya itu akan mempunyai 2 tulang rusuk? Iya. Itu aja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suami yang menikah kedua kalinya dia punya 2 tulang rusuk? Bunda, Ya. yang dimaksud dengan tulang rusuk itu bukan berarti dalam artian tulang. Ya, walaupun dalam tubuh laki-laki itu ada tulang rusuk 12 pasang. Oh, 12 pasang baru Ada tahu. berapa? 12 pasang, berarti masih ada jatah ya. Ya, 6 lagi. 6 lagi. 6. Jadi bukan berarti maksudnya tulang. Maksudnya adalah ada yang harus dia tanggung jawabi setelah dia menikah. Betul? Sekarang kalau istrinya lebih dari 1 berarti tanggung jawabnya 2. Kalau 3, kalau 4. Pertanyaannya, bisakah berlaku adil? Kenapa yang jawab ibu coba?
Kebanyakan katanya. Maksud saya begini, ini babnya, bab yang agak sulit dijelaskan, betul? Tapi hanya bisa diungkapkan oleh orang yang pernah merasakan. AA belum. Belum. Kok belum sih? Berarti habis belum akan. Bukan. AA tidak ada di situ posisinya. AA ngerasa bahwa satu aja masih belum bisa jadi suami yang baik. Apalagi Gimana? dua. Apalagi dua gitu ya. Kalau situasinya seperti ini, Ayah. istri A tiba-tiba datang ke rumah, Oke. membawa sahabatnya yang cantik, muda, jelita. Oke. Assalamualaikum ayah. Waalaikumsalam. Ayah, ini kenalin teman bunda. Oke. Namanya namanya Adinda. Oke. Dia belum menikah. Oke. Dia baik. Oke. Soleha. Oke. Teman dekat bunda. Oke. Bunda tahu dia orang baik. Oke. Maukah ayah menikahinya? Mau? Tapi saya mau tanya, kenapa bunda bisa seikhlas itu untuk memperkenankan teman bunda ke ayah? Karena bunda tahu apa yang ada di otak ayah. Bukan gitu ya. Bukan. Kecuali gini jawabannya. Gimana? Karena bunda tahu ayah sudah memiliki kemampuan. Itu maksudnya. Tadi saya mau ngomong gitu, terima apa? Rasanya laki-laki sesoleh ayah sayang kalau hanya sendiri istrinya. Kira-kira begitu. Itu kan kalau situasinya seperti itu. Kalau Bu. seperti itu ya. Tapi kalau kata istri, satu aja belum benar, belum jadi suami yang baik, bangun masih kesiangan, tahajud lupa, nafkah dikit, Nah, jadi bab itu Ya. adalah bab yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Betul? iya. Siapapun nanti kita kan nggak pernah tahu takdir mengantarkan kemana, betul? Suami bunda juga nggak tahu kan, ama kan? Ya, cuman yang jelas takdir mah Allah yang genggam, betul? Tapi kita jangan mengingkari juga, karena poligami itu ada syariatnya. Benar. Selama aturan dan syaratnya dipenuhi dengan baik, Oke, luar biasa. betul? Mulainya harus baik, caranya baik, prosesnya baik, pasti mendatangkan kebaikan. Amin. Tapi kalau awalnya udah nggak baik, rasanya agak berat untuk menemukan kebaikan itu. Iya, iya. Tepuk tangan buat ibu-ibu yang sabar. Jadi mohon maaf yang tadi Bedu ceritakan tadi memang itu memang ada situasi seperti itu. Ada ya, Dan itu sahabat Bedu seperti itu. masya Allah. Ada. Karena memang berkata suaminya seorang haji dan dia mampu. Iya. Gitu. Oke. Tapi ini kan cerita yang di tempat lain, ini beda ya. Oke, sekarang lanjut selanjutnya yang warna hijau, biru, merah. Ya. Meletus kerudung hijau ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Yanti dari Majelis Taklim Fastabikul Khairat Sawangan Depok. Ya. Izin bertanya, AA. Saya punya saudara laki-laki yang kebetulan bercerai dengan istrinya. Iya, iya. Kenapa lihat ke atas? Nih, abu. Iya. Lanjut terus. Iya. Tapi setelah bercerai itu istrinya masih sering menggantungkan kerjaan-kerjaan rumah gitu sama suaminya, sering seperti nyuruh masang gas, apa sering masang galon gitu. Sudah bercerai, mohon maaf sekali ulang Bu ya. Sudah bercerai, Ya. tapi dia masih suka memerintah suaminya Ya. untuk suruh masang gas, Ya, masang galon. Oke, terus. Padahal sudah cerai. Sudah cerai. tapi sudah cerai. Iya. Tapi ketika bertemu Ketika itu bertemu. sebagai mantan suami itu dia merasa
ketika bertatap muka itu seperti dikasih harapan untuk bisa rujuk kembali. Siapa yang berpikir seperti itu? Istrinya atau suaminya? Suaminya. Oke. Jadi mantan suaminya merasa gara-gara diberi ayo, dia harapan. minta tolong terus ke suaminya, kayaknya lu kayaknya pengen rujuk sama gue deh gitu kayak ibu ya, kurang lebih. Seperti dikasih harapan untuk Iya. kembali rujuk. Tapi mantan istrinya ini sudah punya pacar. Terus ketika suaminya ini merasa istrinya Memberikan harapan. mantan istrinya ini seperti memberi harapan itu, Iya. itu bagaimana hubungannya itu apa diperbolehkan, sedangkan dia sudah punya pacar, sudah bercerai gitu. Apakah masih boleh itu apakah hubungan seperti itu masih diperbolehkan? Iya. Seperti memberi harapan itu masih diperbolehkan apa tidak? Nyuruh-nyuruh. Gimana hubungannya? Iya, nyuruh-nyuruh suaminya, mantan suaminya kan Bu ya? Iya, maksudnya masih nyuruh-nyuruh mantan suaminya, sudah tidak ada hubungan ya kan? Ya. Nah, Terus itu bagaimana AA? Apa hubungannya itu masih diperbolehkan? Antara gas dan galon tadi ya. mantan suaminya dan istrinya, mantan istrinya. Yang sudah bercerai, Sudah bercerai. tapi masih Masang ketika- gas. Ini masih. Nih istri, mantan istrinya. Istri. Ini suami Ini suami. bercerai, Cerai. punya pacar. Ya punya Dua. pacar. Terus hubungin suaminya, mantan suaminya. suaminya. Pasang gas sama galon. Mana gasnya? Mana gasnya? Ini gas. Galon. Terus Kemudian suami berpikir, berpikir. gua disuruh pasang gas sama galon. Jangan-jangan dia masih Ada kasih harapan. gue nih gitu. Kata suaminya. Ya, suaminya. Tapi nih istri udah punya pacar nih. Iya. Nih. Kenapa istrinya nggak nyuruh masang galon ke Pacarnya. Iya nggak? Tuh. Jadi selama ini aku jadi tukang galon. Kau jadikan aku tukang masang gas doang. Aku kau nikahi untuk pasang gas dan galon. Sementara kau jalan-jalan dengan pacarmu. Di mana harga diriku? Iya. Aduh, AA jadi Oke, itu Oke. aja Bu ya. Tanya. masih satu lagi pertanyaan. Satu lagi. Satu lagi. Iya. Jadi ketika mantan istrinya punya masalah, masih juga sering curhat sama mantan suaminya ini. Contohnya masang galon tadi itu kan. Apa masih boleh seperti itu Pak Ustadz? Gitu. Bunda. Jawab jangan. Nggak usah lah. Dah, saya jawab. Bunda, kalau sudah berpisah mohon maaf. Silaturahmi lagi boleh? Jaga hubungan baik boleh? Tapi bukan berarti suruh masang galon dan masang gas. Betul? Jangan pernah membuka pintu bagi orang yang tidak pernah kau izinkan masuk ke rumah itu. Enggak, saya kalau jadi mantan suaminya malas suruh masak gas dan galon. Betul? Di saat mohon maaf dia sudah punya pasangan yang lain. Betul? Jadi ini poinnya, lebih baik menghindar daripada hati terikat lagi. Betul? Ya, jadi lebih baik menjaga hatilah daripada tersakiti yang kedua kalinya. Betul? Kan yang perlu dihindari, mohon maaf, takutnya kan fitnah terjadi aja. Fitnah. Sudah bercerai, mantan suami istri, lupa kalau dia tuh udah bukan suami istri lagi. Iya. Habis pasang gas, mohon maaf nih Bu, godaan setan. Pasang yang lain dah. Pasang posisi. Takutnya begitu ya Bu ya. Jadi lebih baik ujian ya. menjaga hati. menghindar. Kita akan tanya selanjutnya. Ya, silakan. Iya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Romlah dari Majelis Taklim Al Istiqomah Serang, Banten. Saya mau bertanya, A. Boleh Bunda, silakan. Boleh A bertanya ya? Boleh.
Gini saya kan punya suami yang umurnya beda jauh dengan saya. Umurnya? Antara 15 tahunan lah gitu bedanya. Terus Nah, jadi itu suami saya tuh kalau misalnya saya jalan itu dia orangnya selalu suka berlebihan ya Bu ya? Berlebihan melindungi gitu Bu ya? Overprotective. Oke, jadi terus? dia itu kalau misalnya saya kemana-mana itu harus ngikutin gitu. Iya, iya, Intinya mas saya nggak boleh berjalan sendiri aja gitu lah, itu sendiri gitu. Iya. Gak boleh keluar rumah sendiri. Ya harus diikuti. Harus diikutin. Gimana itu solusinya supaya nasehatin suami saya itu? Supaya tidak nasehatin suami saya Agar itu, tidak agar tidak selalu over detektif ya. Ya itu saja. Tapi ibu nyaman gak ibu? Suami ibu selalu ngejagain ibu gitu, melindungi ibu sebagai apa? Selalu overprotective tuh, ibu nyaman gak sama suami ibu? Enggak nyaman gitu. Soalnya kan apa-apa makanya saya Terkekang. minta ini jadi kita geraknya itu kurang gimana gitu. Emang ibu gerak apa? Gerak gimana sih? Kan ibu jalan aja kan begini juga bisa. Kurang bebas gitu makanya ini minta nasehatinya gimana solusinya gitu agar suami saya itu tidak mengikutin terus gitu. Gimana nasehatinya? Ya itu saja pertanyaannya. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Rumah tangga itu saling apa? Saling. Rumah tangga itu saling bukan saing. Saling bukan saing. Agar suami bunda tidak overprotective sebenarnya kuncinya satu. Ibu saling. Bilang sama suami, ayah, iya bunda. sebenarnya bunda tuh agak sedikit kurang pas kalau ayah terlalu overprotective sama bunda. Tapi kan ayah sayang dengan bunda. Tapi Bunda. tapi maksud bunda tuh ayah nggak usah semengekang itu. Semengekang. Ayah bukan mengekang bunda. Iya. Ayah mengawasi bunda pergi dengan siapa. Iya, tapi kan aku udah dewasa ya. Udah bisa jalan sendiri, nggak usah ikut-ikutan terus. Oke. Mulai sekarang ayah nggak jagain bunda, Iya. ayah nggak temenin bunda, ayah nggak awasin bunda, ayah nggak kasih bunda uang belanja. Nah, bunda ngomong begitu, ngobrol, jangan dipendam sendiri. Nauzubillah, cerita sama orang. Bunda cerita ke teman, masalah selesai apa enggak? Ngobrol sama suami. Iya apa iya? Sekarang itu ada fenomena ya, sering bilang tuh serumah tapi tak sejiwa. Badannya di rumah yang sama, tidurnya di kamar yang sama, kasurnya sama, tapi jiwanya berbeda. Suami ngadap kanan pegang handphone, istri ngadap kiri pegang bersama tapi tak sejiwa. Menjelang tidur masing-masing sibuk dengan apa yang dilakukannya, lupa padahal di sampingnya ada seorang pasangan yang harus dia ajak komunikasi. Betul? Maka ada istilah namanya pillow talk. Apa? Pillow talk. Pilau apa bu pilau? Pilau bantal, talk bicara. Jadi artinya apa? Ngobrol sama bantal. Artinya ngobrol dengan pasangan ketika sebelum tidur di atas bantal. Ngobrol. Bunda suka ngobrol nggak sama suami? Ini yang jadi persoalan buat kita, betul? Kita doakan mudah-mudahan suaminya tidak lagi over detektif, tidak over protektif, dan bunda juga lebih lapang. Ingat, kalau suami begitu berarti tanda sayang sama istri, betul? Tapi kadang juga istri harus paham, suami harus paham. Boleh jadi cara sayangnya suami ke istri itu beda-beda. Ada yang lewat kata-kata, ada yang lewat sentuhan, betul? Ada yang lewat pelayanan, beda-beda ya, tergantung bagaimana perasaannya. Mudah-mudahan pasangan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin.